Saudara, hari ini di Sela selama beberapa minggu ke depan, saya akan mulai satu seri khotbah yang baru. Judulnya Khotbah di Atas Bukit. Jadi ini khotbah yang paling terkenal. Sama-sama tulis di live chat, Khotbah di Atas Bukit. Ya, ini khotbah yang luar biasa. 2 pasal isinya khotbahnya Tuhan Yesus dan luar biasa isinya. Dan menurut saya ini khotbah terbaik sepanjang sejarah. Tidak ada khotbah yang lebih bagus dari ini. Karena Tuhan Yesus sendiri, firman itu sendiri yang menyampaikannya. Dan saya percaya kita bisa belajar banyak dari khotbah ini. Karena itu di acara Sela selama beberapa Selasa ke depan. Saya akan menjabarkan, saya akan mengajarkan tentang firman ini. Dan saya berdoa firman hari ini selama beberapa minggu ke depan tentang khotbah di atas bukit. Bisa memberkati saudara semua. Dan kita bisa belajar sama-sama. Kita buka Alkitab kita sama-sama dalam Matius pasalnya ke-5. Bisa juga dibantu oleh teman-teman multimedia, teman-teman production di Matius 5 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Ya, ayo kita sama-sama belajar. Wow, luar biasa. Ya, dan khotbah ini menurut saya bukan hanya buat Kristen baru, karena banyak Kristen baru yang mengikuti ibadah ini dan mereka akan belajar banyak, saudara yang jemaat baru, Kristen baru. Saudara akan belajar banyak dari khotbah ini. Dan bagi saudara Kristen yang lama, menurut saya juga ini khotbah yang sangat penting. Ya, karena ini akan mengajarkan kita cukup banyak hal yang saya yakin akan memberkati kita semua. Membuat kita jadi dewasa dalam kekristenan kita. Ayo, kita bergantian bacanya. Pak Andrew 1, Pak Frigo 2, dan kita bergantian ayat 6 baca sama-sama. Silakan baca. Matius 5 ayat yang pertama. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit. Dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Ayat yang kedua, maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Saudara, sebenarnya ada 10 ucapan bahagia, tapi saya akan bagi selama 3 minggu ke depan. Ya, jadi selama 3 Selasa ke depan jangan sampai saudara lewatkan seri ini. Karena kita akan belajar bersama-sama tentang khotbah di atas bukit. Kita belajar menjabarkan dulu bagian pertama, yaitu ucapan bahagia yang diucapkan oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara, dari ayat-ayat yang baru kita baca, kita bisa belajar satu hal yang sangat penting. Yaitu rencana Tuhan buat orang percaya itu adalah bahagia. Yang setuju katakan amin. Tulis di live chat, rencana Tuhan bagiku bahagia. Saudara, Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita sengsara. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita binasa. Tuhan tidak pernah merencanakan hidup kita untuk menderita sedemikian rupa sampai mati. Tetapi Tuhan merencanakan bagi yang dikasihinya, bagi yang percaya kepada Tuhan, bahwa masa depannya, ujungnya pasti bahagia. Kalau isi live chat, ujungnya pasti bahagia. Kasih tahu kanan kiri. Ujungnya pasti bahagia. Pak, kalau belum bahagia gimana? Belum ujung. Baru pertengahan. Mungkin masih belum bagian yang kedua dari cerita. Part 2 gitu saudara. Kayak Infinity War belum selesai, masih ada end game, ya kan? Kalau sepak bola itu masih ada first half gitu kan, lalu ada break, lalu ada second half, lalu masih ada overtime, masih belum selesai pertandingannya, masih belum selesai cerita saudara. Tulis di live chat, cerita saya belum selesai, ya. Jadi kalau belum bahagia artinya ceritanya belum selesai. Dan saya percaya bahwa bagi Tuhan selalu dia merencanakan yang penuh bahagia bagi saudara dan saya. Tapi bahagia yang Tuhan rencanakan itu tidak seperti yang kita bayangkan. Saudara, yang kita bayangkan seringkali bahagia itu sama dengan mobil baru, rumah baru, segala sesuatu yang baru, yang lebih bagus, yang lebih mahal. Nah, tapi Bapak Ibu Saudara, saya perlu ingatkan, gak salah kalau kita menikmati hal-hal yang enak dalam hidup kita. Ya, dan tentunya kita gak boleh munafik. Memang kita beli barang baru, beli barang bagus, tentu membuat kita bahagia. Tapi tidak tetap gitu bahagianya. Bahagianya hanya sementara. Nah, tapi bahagia yang Tuhan berikan kepada kita.
Sukacita yang Tuhan tawarkan kepada saudara dan saya itu lebih daripada sekedar sementara. Tapi kekal. Tulis di live chat, apa? Kekal. Nah, dan kita belajar dari kebahagiaan ini, dari firman Tuhan ini. Tuhan Yesus sedang berbicara kepada jemaat-jemaat dan pengikut-pengikutnya yang baru. Mereka yang mengikut Yesus. Nah, mereka ingin belajar sesuatu dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Nah, saudara, saya mau menyampaikan 4 poin dulu. Nanti sampai 10 poin. Tapi 4 poin pertama sangat penting bagi saudara dan saya untuk memulai yang namanya mengerti apa artinya jadi orang Kristen yang bahagia. Saudara, saya berdoa jemaat Sela, jemaat GSJS adalah jemaat yang hidupnya penuh kebahagiaan. Saudara, jemaat yang penuh dengan kekuatan. Saudara, jemaat yang hebat melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Yang setuju katakan amin. Ya kan? Dan kita harus belajar dari firman Tuhan. Kita belajar 4 poin malam hari ini. Bantu share ke teman-teman saudara. Kita akan belajar sama-sama. Yang pertama, kita baca ayatnya yang ketiga. Nah, ini dia. Dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara, banyak orang waktu membaca ayat ini, mereka selalu bilang, oh kalau gitu orang kaya gak bisa masuk surga. Tapi itu salah. Coba tampilin lagi ayat 3. Kita bahas satu-satu dulu ya multimedia. Nah ayat 3 dulu. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Di hadapan Allah. Bukan berbahagia orang yang miskin. Tapi berbahagia orang yang miskin di hadapan Allah. Sebenarnya siapa yang miskin di hadapan Allah, Pak? Jawabannya sederhana. Siapa yang miskin di hadapan Allah? Kita semua. Tulis di live chat, kita semua. Kita semuanya ini miskin di hadapan Allah. Kenapa? Kita ini gak punya apa-apa sebenarnya. Kita ini lahir dengan telanjang. Mati juga gak bawa apa-apa. Siapa yang miskin di hadapan Allah? Kita semua. Tapi banyak orang gak sadar. Banyak orang gak merasa miskin di hadapan Allah. Karena itu hidup mereka gak pernah bahagia sampai akhir hidupnya. Mereka mencari kebahagiaan yang fana. Bapak ibu saudara, kita belajar yang pertama. Siapa orang yang bahagia dalam Tuhan? Yang pertama adalah orang yang mengerti tentang kasih karunia. Tulis di live chat, orang yang mengerti kasih karunia. Apa itu kasih karunia? Kasih karunia kalau mau diartikan dengan sederhana, itu adalah hadiah. Saudara, kasih karunia adalah hadiah Tuhan bagi kita. Pemberian yang penuh dengan kasih. Yang dia berikan kepada kita orang percaya. Saudara, kenapa saya sebut orang miskin di hadapan Allah adalah orang yang mengerti tentang kasih karunia. Karena orang yang mengerti tentang kasih karunia Tuhan, dia akan sadar bahwa hidupnya ini bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Amin. Saudara, kita aja nafas perlu bayar. Sebenarnya kalau kita nggak punya paru-paru yang Tuhan berikan. Kita lihat kemarin di tengah-tengah pandemi yang namanya oksigen. Itu mahal sekali. Ya, saudara, sampai orang cari oksigen itu sampai kayak cari harta karun. Hanya untuk bernafas. Kita aja nafas, kita juga perlu. Kalau bukan Tuhan yang memberi, kita gak bisa nafas. Untuk kita melihat. Kalau kita tidak diberikan mata sama Tuhan, kita gak bisa lihat. Kalau kita gak diberikan tangan yang sehat, tangan yang sempurna sama Tuhan, kita gak mungkin bisa megang handphone kita. Kita gak bisa klik, kita ngechat dengan sedemikian rupa. Tanpa Tuhan memberikan kita pita suara. Kalau pita suara kita diubah dikit aja sama Tuhan. Kita gak bisa ngomong apa-apa. Kita gak bisa nyombongin diri kita. Orang yang mengerti kasih karunia. Dia tuh sadar gitu. Dia tuh miskin di hadapan Tuhan. Dia tuh gak punya apa-apa. Dia tuh gak punya anything. Dia gak punya apapun dalam kehidupan. Dia mengerti bahwa semua ini kasih karunia. Dia ngerti kalau dia bisa ngomong, dia bisa punya suara yang enak, dia bisa punya cara bicara yang bagus. Dia bisa punya cara bekerja yang bagus, dia bisa dia pintar masak, dia pintar ngelakuin semua. Dia tahu itu bukan punya dia. Tapi itu kasih karunia. Karena itu orang yang mengerti kasih karunia, dia tuh merasa miskin sekali di hadapan Tuhan. Ya. Dia berkata, Tuhan, tanpa Tuhan aku gak bisa apa-apa. Pernahkah kita ngomong gitu sama Tuhan? Tuhan, kalau bukan karena Tuhan aku gak bisa apa-apa. Tuhan, kalau bukan karena Tuhan aku gak bisa melakukan semua ini. Itu penting, Pak. Tapi kadang-kadang jujur sebagai orang Kristen, kadang-kadang sebagai pelayan Tuhan, kadang-kadang kita merasa kita ini sudah banyak memberi sama Tuhan. Woi, aku sudah pelayanan, aku sudah ini, aku melakukan semua ini buat Tuhan. Pak, Bu, sadar gak sih? Kita ini bisa nyembah Tuhan, kita ini bisa beribadah, melayani. Itu bukan karena kita hebat. Tapi karena kasih karunia Tuhan. Amin. Sekali lagi tulis di live chat. Karena kasih karunia Tuhan. Penting.
Orang yang tidak mengerti kasih karunia, dia merasa dirinya kaya. Lihat aku punya ini, lihat aku bisa ini, lihat aku ini, lihat aku. Tapi saya berdoa ya, biar setiap saudara dan termasuk saya yang sudah bicara, termasuk setiap kita yang ada di atas mimbar ini. Kita ini miskin di hadapan Tuhan. Kita tahu kita selamat bukan karena kita ini hebat gitu. Kita selamat bukan karena kita yang suci gitu. Tapi kita selamat karena kasih karunia. Karena itu tampilin lagi ayat 3 dikatakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Karena mereka yang punya kerajaan surga. Siapa orang yang bisa masuk surga? Orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa orang percaya sama Tuhan Yesus? Karena dia percaya akan kasih karunia Tuhan. Kalau kita percaya semua karena kasih karunia Tuhan, kita gak akan takut kehilangan. Tulis di live chat, saya tidak boleh takut kehilangan. Saudara, kalau saudara tahu ini semuanya punya Tuhan. Kalau saudara tahu ini semuanya milik Tuhan. Kita santai aja gitu. Kita gak takut kehilangan gaji. Kita gak takut kehilangan uang. Oh ini miliknya Tuhan. Ada orang yang bilang, aduh pastor jemaatnya sekarang udah banyak ya, tempatnya gerejanya bagus. Ada yang tanya sama saya, kamu gak takut kehilangan semua ini satu hari? Saya bilang, ngapain takut? Karena ini bukan punya saya Pak. Ini bukan punya saya. Meskipun Tuhan pakai saya untuk membeli semua ini. Tapi ini bukan punya saya, ini punyanya Tuhan. Kalau Tuhan mau ambil terserah Tuhan, karena miliknya itu namanya miskin di hadapan Tuhan. Kita gak merasa memiliki. Kita gak merasa kita memiliki semua uang kita. Kita tahu itu karena Tuhan. Karena kita tahu itu karena Tuhan. Setiap kali kita hari Minggu kita memberi ke gereja, kita gak ngomel. Wah kolekta lagi. Enggak, kita gak akan gitu. Karena kita tuh hidup punyanya Tuhan. Kita cuma yang ya bertanggung jawab atas uang sedemikian rupa. Kalau Tuhan perlu, pakai Tuhan. Ini punyanya Tuhan. Itulah yang saya lakukan. Saya jual semua. Tabungan saya kuras. Ada yang bilang, enggak eman. Jam tanganmu kamu jual. Mobilmu kamu jual. Saya bilang, ngapain? Saya, ngapain eman? Itu kan punya Tuhan. Semuanya dari Tuhan untuk Tuhan. Tulis di live chat, dari Tuhan untuk Tuhan. Dan orang yang bahagia adalah orang yang mengerti kasih karunia. Kenapa? Karena hidupnya dia gak akan takut. Karena dia tahu. Tidak punya apa-apa, aku bisa nikmati semua ini. Tapi aku punya Bapa di surga yang punya semuanya. Amen. Pasti dia menyediakan yang saya perlu. Kasih tepuk tangan di balik meriah yang paling dahsyat buat Tuhan. Itulah orang yang bahagia. Orang yang mengerti apa Bapak Ibu Saudara kasih karunia. Orang yang mengerti kasih karunia. Dia hidupnya pasti tahu diri. Tulis di live chat, tahu diri. Dia gak akan sombong. Dia gak akan belagu. Dia gak akan hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi dia akan melakukan semuanya buat Tuhan. Karena punya Tuhan. Oksigen kita punya Tuhan. Semua punya Tuhan. Kembalikan kepada Tuhan. Yang kedua, kita belajar ayat 4. Catat baik-baik ya, ini semua firman Tuhan. Yang saya yakin akan memberkati saudara semua. Ayat 4. Dikatakan berbahagialah orang yang berduka cita. Karena mereka akan dihibur. Mungkin saya berkata, pastor ini gak salah baca ya. Gak salah tulis kayak ini. Orang berduka cita kok berbahagia? Ya. Orang yang berduka cita berbahagia. Kenapa? Karena mereka diingatkan bahwa hidup ini terbatas. Tulis di live chat, hidup ini terbatas. Orang yang berduka cita, mereka pasti melayat. Amin. Iya enggak? Ya saya sering melayani di Adijasa. Kalau Surabaya itu di Adijasa, di Jakarta mungkin Heaven gitu ya. Atau di mana gitu, tergantung kota saudara. Orang berduka cita kenapa berbahagia? Karena di situ kita diingatkan bahwa satu hari hidup kita akan selesai. Hidup kita ini terbatas. Sadar enggak sih waktu kita ini terbatas di dunia? Firman Tuhan berkata lebih baik kita ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Kenapa? Karena di rumah duka saat kita berduka cita. Setiap kali kita melihat ada orang yang meninggal, kita diingatkan bahwa hidup ini cuma sementara. Ada expired date-nya. Iya. Kita semua ada expired date-nya. Saya punya expired date-nya, saya gak tahu kapan. Setiap saudara juga. Kenapa kita diucap berbahagia? Karena di situ kita mulai memikirkan tentang kehidupan kita yang berikutnya. Kita mulai memikirkan kerajaan surga, bukan hanya kerajaan dunia. Kenapa orang seperti itu berbahagia?
Karena dia tidak akan lagi berfokus kepada hal-hal yang duniawi. Kenapa berbahagia orang yang berduka cita? Karena mereka diingatkan, semua yang saya punya ini, mati gak saya bawa kok. Gak ada yang saudara bawa. Kenapa bersuka cita? Karena kita bisa tahu, bahwa meskipun hari ini saya gak punya sebanyak yang orang itu. Tapi aku percaya, hidup ini bukan hanya sekedar tentang uang. Tapi hidup ini tentang keselamatanku. Karena hidup di dunia ini 70-80 tahun. Tapi kerajaan surga itu untuk selama-lamanya. Saudara, orang yang diingatkan bahwa hidup ini sementara. Dia akan punya mindset yang baru. Tulis di live chat, mindset yang baru. Dia akan punya cara pandang yang baru. Dia tidak akan hidup selalu berkompetisi dengan orang gitu kan. Dia gak akan selalu hidup, wah aku harus punya ini. Kalau dia punya, aku harus punya. Dia gak akan seperti itu. Tapi dia akan selalu hidup dengan selalu mau melakukan yang lebih baik. Dia akan mau lebih dekat sama Tuhan. Ada orang yang pertama-tama dekat sama Tuhan, kenapa? Takut mati. Enggak apa-apa, dimulai dari situ. Lama-lama nanti Tuhan bisa jamah orang itu. Tapi orang yang berduka cita diingatkan, iya ya. Jangan cuma aku mendekatkan diri sama yang fana ini. Tapi aku harus mendekatkan diriku sama yang kekal. Tulis di live chat, yang kekal. Ya kekal itu penting. Yang kita lakukan di ibadah ini kekal. Ini bersifat kekal. Kenapa? Karena kita lagi mendekatkan diri kita sama juru selamat kita. Kita gak tahu kapan kita akan berduka cita. Kita bahkan gak tahu kapan orang di sekitar kita akan berduka cita karena kepergian kita. Tetapi saya yakin dan percaya orang yang bersuka cita adalah orang berduka cita. Kenapa? Karena mereka diingatkan bahwa hidup ini sementara. Dan saya perlu Tuhan dalam hidup. Wih, orang yang bisa hidupnya berfokus sama kerajaan Allah pasti bahagia. Kenapa? Karena dia bisa belajar bersyukur dengan apa yang ada. Karena dia tahu bahwa hidup ini cuman sementara. Ada orang yang menderita di hidup ini. Ada orang yang ngalamin masalah di hidup ini. Dia akan sadar. Kenapa bahagia? Karena dia tahu ini semua masalah sementara. Sakit ini sementara. Kesusahan ini sementara. Masih ada yang kekal yang menunggu saya. Karena itu firman Tuhan berkata apa? Berbahagialah orang berduka cita karena mereka akan dihibur. Kenapa kita dihibur? Kenapa we are comforted? Kenapa kita dihibur? Karena kita tahu bahwa satu hari nanti kalau saya percaya, saya akan reuni bersama yang sudah mati. Bahwa kalau saya setia, kalau saya percaya Tuhan Yesus, nanti satu hari saya akan bertemu lagi dengan orang yang saya kasih. Itu. Kenapa orang berbahagia? Karena berduka cita. Karena kedua, mereka sadar bahwa hidup ini sementara. Saudara belajar sesuatu kan? Ayo, yang ketiga. Kita belajar sama-sama siapa orang yang berbahagia. Sama-sama baca ayat yang kelima. Ayo dengan keras kita baca ayat yang kelima. 1, 2, 3. Berbahagialah orang yang lemah lembut. Karena mereka akan memiliki bumi. Nah, lemah lembut bukan berarti lemah gemulai. Bukan berarti saudara agak goyang gitu. Nah. Tapi siapa orang yang lemah lembut? Sebenarnya kalau saudara mau artikan orang yang lemah lembut adalah orang yang lembut hatinya. Tulis di live chat, lembut hatinya. Artinya apa? Siapa orang yang berbahagia? Orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dikatakan karena mereka akan memiliki bumi. Mereka akan punya banyak teman. Mereka akan kenal sama semua. Mereka akan baik dengan semuanya. Yaitu siapa? Orang yang tidak menyimpan kesalahan orang lain. Tulis di live chat, jangan simpan kesalahan orang lain. Coba saya kalau kanan kiri, jangan simpan kesalahan orang lain. Nah, kita kan sukanya gitu ya. Ada orang salah sama kita catat. Nanti ya, satu hari kalau aku sudah sukses, kalau aku udah kaya, kalau aku udah hebat, kalau aku udah terkenal, kalau terus saudara. Kalau aku sudah ini, nanti lihat aja orang itu. Dia tidak akan pernah memiliki bumi. Kenapa? Dia gak akan pernah punya teman. Semua orang dianggap musuh. Semua orang dianggap jahat. Dia gak akan pernah memiliki bumi. Dia gak akan pernah memiliki sahabat. Siapa berbahagia? Orang yang lemah lembut artinya apa? Orang yang hatinya tidak menyimpan kesalahan tapi gampang mengampuni. Tulis di live chat, gampang mengampuni. Coba tepuk dada saudara katakan, harus gampang mengampuni. Siapa yang banyak nyakitin saudara hari ini? Mungkin ada orang yang pernah mencurangi saudara. Orang yang pernah nyakitin saudara. Orang yang pernah mencurangi saudara. Merugikan saudara.
Saudara mau bahagia? Jangan simpan. Karena orang yang suka simpan kesalahan orang lain, hidupnya tidak akan pernah bahagia. Saya sering ketemu dengan orang yang suka nyimpen, hatinya gak lembut, hatinya keras. Keras kepala, keras hati. Apa yang terjadi? Waduh, kasihan. Dia selalu jadi orang yang pahit. Setiap kali cerita tentang masa lalunya, pernah dicurangin orang, nangis. Marah, gak pernah maju, gak bisa move on. Tulis di live chat, harus move on. Yes. Amin. Dia gak akan pernah mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena dia selalu hidup di masa lalu. Padahal orang Kristen harus hidup menuju kepada masa depan. Paulus berkata, aku melihat yang ke depan, aku meninggalkan yang di belakang. Mataku tertuju kepada di depan. Kenapa? Karena dia tahu dia harus lemah lembut. Hatinya harus lembut, hatinya gak boleh keras. Jangan simpan kesalahan orang lain. Mungkin kau pernah disakiti sama mertuamu. Jangan disimpan. Mungkin kau pernah disakiti oleh menantumu. Jangan disimpan. Kau pernah disakiti oleh iparmu. Jangan disimpan. Kau disakiti suamimu, istrimu, anakmu, orang tuamu. Jangan disimpan. Orang yang kepahitan, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Saya beberapa waktu yang lalu di acara anak-anak muda, ada seseorang kelepasan. Dia nangis, dia teriak-teriak. Kenapa? Gak bisa mengampuni orang tuanya. Gak pernah bisa mengampuni orang tuanya. Tapi setelah retreat anak muda ini, dia pulang, dia diubah sama Tuhan. Dia jadi merasa lega, damai, sejahtera. Kenapa? Karena dia bisa melepaskan pengampunan. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasih. Dengarkan saya baik-baik. Siapa orang yang memiliki bumi? Yaitu orang-orang yang lembut hatinya. Yang tidak menyimpan kesalahan. Tidak menyimpan kepahitan. Hatinya bersih. Tulis di live chat, hatiku harus bersih. Hatinya harus bersih ngadepin masalah hidup. Hatinya harus bersih menghadapi persoalan dalam hidup ini. Kita maju bukan dengan mau membuktikan diri sama orang lain. Kita melayani bukan karena kita mau dilihat sama orang. Supaya orang lain yang menolak kita tahu rasa. No. Tetapi kita melayani. Karena hati kita bersih. Mau menyenangkan hati Tuhan. Siapa orang yang berbahagia? Yang pertama orang yang miskin di hadapan Tuhan. Siapa orang yang miskin di hadapan Tuhan? Kita sudah belajar. Itu orang yang mengerti tentang kasih karunia. Yang kedua, orang yang berduka cita. Orang yang tahu hidup ini sementara. Yang ketiga, orang yang lembut hatinya. Tidak menyimpan kesalahan orang lain. Bapak, Ibu, Saudara. Saya dalam pelayanan saya, dalam kehidupan saya. Banyak yang menyakiti. Banyak yang melukai. Banyak yang mencoba untuk menjatuhkan. Banyak yang mencoba untuk mengkhianati. Tapi saya gak pernah simpen tuh. Buktinya apa? Saya bahagia, saya hidup. Coba tanya sama istri saya, santai hidup saya. Gak ada saya mikirin, ini gimana, ini gimana. Santai saya. Kenapa? Karena hati saya gak pakai untuk simpan yang seperti itu. Saya mau ajak saudara, hati saudara jangan dipenuhi dengan yang jelek-jelek. Tulis di live chat, hati jangan simpan yang jelek. Saudara pernah masuk ruangan yang berantakan, kotor, enak gak? Coba sekarang saya tanya. Kalau saudara masuk ke hotel, lalu dalamnya hotel itu dalamnya kotor, banyak kotoran, banyak barang yang berantakan di mana-mana. Kira-kira saudara mau nginep di situ? Rasanya saudara, aduh kok gini ya? Saudara pasti gak nyaman. Begitu juga dengan hati saudara. Hati saudara itu rumahnya Tuhan. Jangan diisi sama sampah. Tulis di live chat, hatiku gak boleh diisi sampah. Jangan tempat makan kita isi sampah. Tempat sampah ada tempatnya. Makanan ada tempatnya. Hati kita bukan tong sampah. Itu. Tulis di live chat. Hatiku bukan tong sampah. Hati saudara bukan tong sampah. Yang saudara isinya jelek, kepahitan, sakit hati. No. Hati kita itu isinya makanan. Apa? Makan firman. Hati kita ini baitnya Roh Kudus. Baitnya Tuhan. The temple of God. Jangan diisi ya sama yang kotor-kotor. Jangan diisi ya sama kebencian, kedengkian, iri hati. Isi dengan apa? Firman. Karena itu orang yang lembut hatinya dia akan memiliki bumi. Dia hidupnya pasti maju. Dia hidupnya pasti move on. Yang terakhir. Ayo baca sama-sama ayat terakhir. 1, 2, 3. Ayat 6. 1, 2, 3. Bahagialah orang yang lapar dan haus akan apa? Kebenaran. Karena mereka akan dipuaskan.
Yang keempat, siapa orang yang bahagia? Yaitu orang yang cinta firman. Tulis di live chat, saya cinta firman. Sudah cinta firman? Masa? Jangan sampai ya orang cinta firman tapi ketiduran waktu dengar firman. Bapak Ibu Saudara, berbagilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran. Apa kebenaran? Kebenaran adalah firman. Manusia hidupnya selalu mencari kebenaran. Kebenaran itu ada 3 macam. Yang pertama, kebenaran pribadi. Apa? Kebenaran pribadi. Kebenaran pribadi itu menurut kita benar. Tapi yang menurut Pak Andrew benar belum tentu benar bagi saya. Menurut Pak Frigo benar belum tentu benar bagi saya. Tapi itu tetap kebenaran. Tapi kebenaran pribadi. Artinya kebenaran bagi seseorang. Kita gak bisa bilang, oh menurutmu benar, itu salah, gak bisa. Saudara kalau diskusi sama orang, saudara selalu mau pakai kebenaran pribadi. Gak bisa. Pasti gak ketemu. Nah yang kedua ada yang namanya kebenaran kolektif. Tulis di live chat, kebenaran kolektif. Apa kebenaran kolektif? Kebenaran satu kelompok. Kita bentuk satu kelompok, bentuk satu gereja. Kita punya prinsip-prinsip. Itu kebenaran kolektif. Kebenaran yang kita setujui sama-sama. Dan mungkin kelompok lain tidak setuju. Tapi itu kebenaran bagi kami. Tapi yang ketiga ada yang namanya kebenaran absolut. Tulis di aja kebenaran absolut. Apa? Kebenaran yang gak bisa diganggu-gugat. Apa itu? Firman. Firman itu gak bisa diganggu-gugat. Itu kebenaran absolut. Gak peduli saudara punya kebenaran pribadi saudara, kebenaran kolektif saudara. Gak bisa melawan kebenaran absolut. Siapa yang lapar dan haus akan kebenaran? Orang yang cinta sama firman. Orang kalau cinta pasti lapar dan haus akan pribadi atau orang itu. Waktu saudara pacaran lagi jatuh cinta. Pasti saudara kepingin ketemu. Begitu juga dengan firman. Siapa orang yang bahagia? Orang yang cinta firman. Karena mereka akan dipuaskan. Kenapa orang yang cinta firman bisa puas? Karena firman Tuhan selalu memberikan kita petunjuk yang harus kita buat. Petunjuk akan setiap keputusan-keputusan yang harus kita buat. Bapak Ibu Saudara saya berdoa ya. Kita jadi jemaat yang cinta firman. Amin. Jangan waktunya firman Tuhan kita gak pernah dengar. Tapi saat kita pulang kita ngerasa kosong, kita salahin gereja. Kita gak ngerasa diberkati, kita salahin pendetanya. Pendeta itu kurang urapan. Bukan pendetanya yang kurang urapan. Tapi kitanya yang gak cinta sama firman. Saudara jadilah orang yang cinta sama firman. Setiap hari harus ada firman yang kita baca. Harus ada firman yang kita dengar. Di dalam perjalanan. Mungkin di mobil saudara bisa dengar khotbah, GSJS. Saudara lagi di rumah sebelum tidur saudara bisa dengar firman, baca firman sebentar. Baca catatan khotbah saudara, baca ayatnya. Kita harus cinta dan haus akan firman supaya kita puas hidup. Karena kalau kita mengejar hal-hal yang di luar sana, kita mengejar hal-hal duniawi, kita gak akan pernah puas. Saya punya teman, dia udah punya 1 mobil. Dia bilang, perlu 2. Punya 2 mobil, saya perlu 3. Akhirnya sampai punya 5. Terus dia bilang, kok kurang ya? Saya bilang, meskipun sampai 50 mobil gak akan pernah puas. Kenapa? Karena dunia. Kalau dunia menawarkan kita sesuatu, selalu kita tidak akan pernah puas. Kenapa? Karena memang dirancang seperti itu. Hal-hal di dunia selalu ada coba kita beli sesuatu. Handphone, mobil, apa. Selalu mobil ini atau handphone ini pasti gak mungkin punya semua fitur. Pasti ada satu yang gak ada. Kenapa? Disimpan untuk model berikutnya. Supaya nanti model berikutnya keluar, wih bagus. Kita jadi beli lagi. Itulah tipu muslihat dari hal-hal dunia. Kita baru beli mobil ini, keluar mobil lebih baru, model lebih baru, fitur lebih baru, kita nggak puas.
Tapi kalau firman Tuhan tidak pernah berubah. Amin. Dari 2000 tahun yang lalu firman tetap sama. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Karena itu hanya firman yang bisa memberikan kepuasan yang absolut. Hanya firman Tuhan yang bisa memberikan kepuasan yang sempurna. Kenapa? Amin. Karena dia yang tidak pernah berubah. Kalau saudara mencari kepuasan dari pasangan saudara, dari keluarga saudara, kadang-kadang kita gak akan puas. Kenapa? Karena mereka juga masih manusia. Banyak kekurangan. Tapi kalau kita mencari kepuasan di dalam Tuhan, kita akan mendapatkan. Yesus pernah bertemu dengan wanita di Samaria. Dia sudah punya suami. Dia bahkan punya boyfriend yang dia kumpul kebo. Waktu dia bertemu dengan Yesus, Yesus berkata, kamu mau gak minum air? Ya kamu setelah minum, kamu gak akan pernah haus lagi. Aku mau Tuhan, di mana? Pribadi Yesus. Dia akan dipuaskan, kenapa? Karena dia haus akan kebenaran. Dia menemukan kebenaran. Dia akan menemukan kebenaran, bukan kebenaran pribadi, bukan kebenaran kolektif, tapi kebenaran absolut. Dia akan bertemu dengan Yesus. Dan dia akan dikenyangkan, dipuaskan selama-lamanya. Doa saya. Saudara akan mengalami itu dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Saudara, saya mengajak setiap saudara. Untuk sekarang tundukkan kepala saudara. Kalau saudara rindu, mari bersama-sama kita datang kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama menghampiri Tuhan. Minggu depan saya akan melanjutkan seri ini. Selama beberapa minggu ke depan saya akan melanjutkan seri firman Tuhan ini. Tentang ucapan bahagia. Saya berdoa setiap saudara diberkati Tuhan. Saya berdoa setiap saudara bisa mengikuti selama beberapa minggu ke depan. Dan saya percaya setiap saudara pasti diberkati oleh Tuhan. Saya percaya saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Saya percaya apapun yang saudara kerjakan Tuhan yang akan membuat berhasil. Amin. Dan saya percaya Tuhan selalu memberkati saudara. Mari bersama-sama kita mau tutup dalam doa. Haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Bapa kami di surga, hari ini hamba-Mu berdoa. Biarlah hari ini Tuhan yang menolong setiap kami. Biarlah Tuhan yang memberkati setiap kami. Tuhan yang tolong setiap kami. Karena kami percaya hanya dekat Allah saja aku tenang. Dan hari ini kami percaya kebahagiaan itu akan kami dapatkan di dalam Tuhan Yesus. Kebahagiaan itu hanya kami dapatkan di dalam pribadi Tuhan Yesus yang sempurna. Kami menemukan kebahagiaan itu saat kami percaya kepada Tuhan Yesus. Saat kami bertemu dengan Tuhan Yesus. Saat kami mengalami Tuhan Yesus dalam kehidupan kami. Kami percaya hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Kembalikan kami di hari Selasa depan. Hari Kamis besok. Untuk kami bisa melayani Tuhan, beribadah bersama-sama. Kami tahu hidup kami tidak akan pernah sama lagi. Hidup kami pasti diberkati oleh Tuhan. Hidup kami pasti ditolong oleh Tuhan. Berapa banyak dari saudara hari ini, saudara butuh pertolongan dari Tuhan. Saudara butuh jamahan dan mujizat dari Tuhan. Sama-sama saudara boleh angkat tangan saudara. Tuhan, hari ini hamba-Mu berdoa. Setiap tangan-tangan yang terangkat. Tuhan menjamah. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang punya masalah Tuhan buka jalan. Yang sedang susah Tuhan berikan penghiburan. Kekuatan dari Tuhan. Kekuatan dari tempat maha tinggi menjamah setiap jemaat Tuhan. Hari ini hamba-Mu berdoa berkat dari Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus memberkati jemaat Tuhan. Dan apapun yang mereka kerjakan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari jemaat Tuhan yang sudah diberkati. Mari sama-sama kita katakan. Amin. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah, tepuk tangan yang paling dahsyat buat Tuhan.